Nama tokoh-tokoh agama Islam hampir tidak terdengar dalam bursa calon yang diusung pada pemilihan presiden mendatang. Sosok pemimpin parpol Islam seperti Amin Rais, Gus Dur, Hasyim Musadi, dan Solahuddin Wahid yang pada pemilu sebelumnya sangat diperhitungkan, kini tidak muncul lagi. Lebih ironis lagi, beberapa lembaga survei bahkan menyatakan bahwa 4 parpol Islam dapat tergusur dari DPR. 4 parpol itu adalah PKS, P3, PAN, dan PKB. Hal ini sungguh meresahkan dan merupakan malapetaka bagi demokrasi kita karena Islam tidak lagi terrepresentasikan dalam politik formal. Dan jika 4 parpol tersebut hilang dari DPR, maka akan sulit membangun koalisi di kalangan parpol, sebab pilihan dan keragaman akan semakin terbatas. Beberapa partai Islam sudah memberi sinyal untuk bergabung ke partai nasionalis. Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali beberapa waktu lalu menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra. Surya Dharma Ali bahkan secara terang-terangan memberi dukungannya kepada Prabowo untuk menjadi calon presiden di depan masa Gerindra. Ini memang bukanlah hal yang tabu dalam iklim demokrasi Indonesia. Namun apa yang dilakukan P3 memperjelas kemana arah koalisi mereka nanti. Ya, untuk membahas tentang parpol Islam dan bagaimana sepak terjangnya dalam pemilu di 2014, di studio Berita 1 telah hadir bersama kami di studio Bapak Onur Rafiq, Ketua Bidang Ekonomi P3 atau Ketua DPP P3 Bidang Ekonomi. Nanti akan ada Bapak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik LIPI, akan bergabung di segmen berikutnya. Apa kabar Pak Onur? Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kalau kita bicara mengenai topik kita pada hari ini, mengenai krisis kepercayaan Partai Islam. Apakah betul itu yang kemudian dirasakan oleh Partai Islam ataupun P3 to be exact saat ini, Pak Onur? Jadi sebetulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap parpol pada umumnya itu yang benar. Tidak hanya pada Partai Islam. Tahun 2009 partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu kurang lebih 71%. Dan tahun ini diperkirakan akan mencapai 60-an%. Jadi sebetulnya kepercayaan itu tidak hanya di Partai Islam, tapi secara keseluruhan. Ya, oke. Kalau kita bicara mengenai satu hal yang tadi kita sudah saksikan sama-sama, Pak Surya Dharma Ali menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra. Kalau Anda lihat sendiri ini sebagai pernyataan apa sebetulnya, Pak Onur? Ya, semakin dekat dengan pemilihan legislatif tanggal 9 April insya Allah nanti, itu suasana atau dinamika politik semakin ramai. Termasuk P3 sendiri juga semakin intensif menjalin komunikasi politik. Meskipun demikian kami tetap pada azas sesuai hasil Mukernas bahwa P3 akan memutuskan pencapresan setelah pileg dan nanti dilakukan pada rapat Rapimnas, rapat pimpinan nasional. Oke, ya. Bicara mengenai aksi ada juga konsekuensi. Khawatir atau tidak ketika akhirnya ada satu kesimpulan di masyarakat bahwa terdapat krisis kepercayaan Partai Islam, namun kemudian Pak Surya Dharma Ali kemarin ada di kampanye terbuka Partai Gerindra. Apakah dikhawatirkan semakin menguatkan image tersebut bahwa kemudian Partai Islam salah satunya P3 tidak terlalu percaya diri dalam pemilu 2014, Pak Onur? Iya, kejadian itu sebetulnya bukan berdampak mengkhawatirkan atau tidak, tapi ini adalah merupakan salah satu langkah strategi yang P3 lakukan. Jadi semakin dekat pemilu legislatif, tentu hampir semua partai politik, termasuk kami juga akan melakukan langkah-langkah komunikasi yang makin intensif. Jadi kalau khawatir sih terus terang sampai detik ini kami masih optimis sekali. Oke, baik. Semakin menarik Pak Onur, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Nanti kita akan minta Pak Ikrar Nusa Bakti untuk bergabung. Ya baik Kursa, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Ya, kembali di Dialog Jurnal Pagi Berita 1 dan kami masih menghadirkan topik mengenai krisis kepercayaan Partai Islam, masih bersama Bapak Onur Rafiq, Ketua DPP P3 Bidang Ekonomi, dan juga sudah bergabung Bapak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik LIPI.
Tadi sudah dilakukan perbincangan dengan Pak Onur bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak Surya Dharma Ali yang hadir di kampanye terbuka Partai Gerindra ini adalah menjadi salah satu strategi berpolitik dari P3 ya, dan ya kemudian ini ditafsirkan secara apa namanya bermacam-macam oleh banyak pihak. Kalau Anda sendiri Pak Ikrar melihat apa yang dilakukan oleh Pak Surya Dharma Ali kemarin hadir di kampanye terbuka Gerindra, ini bisa diartikan apa? Ya, kalau saya lihat ya, itu sah-sah saja. Ketua Umum DPP P3 itu datang atau menghadiri kampanye Partai Gerindra ya, di GBK itu. Tapi kan kita tahu ya, sehari berikutnya itu Pak Sudarso Monoarfa itu langsung ngamuk-ngamuk kan. Dalam arti kata beliau mengkritik ya, kok tidak ada pembicaraan dalam partai, tidak ada perundingan, ini kok pengambilan keputusannya kok sangat pribadi sekali, ini bukan keputusan partai dan sebagainya ya. Dan itu yang kemudian juga menimbulkan, kalau Anda tanya sama saya, menimbulkan kesan buat saya kayaknya Pak Surya Dharma Ali agak kalap itu. Maksud saya kalap itu ketika misalnya PKB yang juga berbasis masa utama NU, Nahdlatul Ulama, itu dengan sangat dalam tanda kutip cerdas ya. Muhaimin itu menawarkan kepada Rhoma Irama sebagai calon presiden walaupun belum tentu benar gitu kan. Kemudian juga ada Pak Yusuf Kalla ditawari jadi wapres. Kemudian Pak Mahfud MD juga demikian ya. Paling tidak itu untuk menyelamatkan PKB supaya masa pada tataran bawah, pada tataran atas itu juga masih punya kepercayaan kepada PKB. Nah, pada saat yang bersamaan menurut saya juga ya, Anda juga tahu Muhaimin selalu melontarkan kalimat-kalimat bahwa kami berkomunikasi dengan partai lain termasuk dengan PDIP. Sementara kita tahu P3 itu kelihatannya belum kemana-mana pada saat itu ya. Nah baru kemudian sekarang ke Gerindra. Walaupun lagi-lagi belum tentu P3 akan ke Gerindra. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ini kan langkah sebagai bagian dari langkah dalam permainan politik ya. Itu apakah ini untuk kemudian meningkatkan tawar P3 terhadap partai lain ya untuk kemudian dipinang, ataukah memang benar kalau kemudian nanti P3 ke Gerindra dan sebagainya ya, karena memang terus terang ya itu koalisinya itu masih sangat cair, walaupun PDIP sendiri kalau kita perhatikan dia mungkin tidak akan membangun satu koalisi yang banyak seperti yang sekarang terjadi dengan SBY Budiono ataupun SBY Yusuf Kalla ya, tapi yang ingin dibangun itu paling tidak dengan dua partai yang lain ya, yaitu satu partai nasionalis dan satu partai Islam. Nanti kan persoalannya adalah siapa yang kemudian lebih menarik bagi PDIP di dalam koalisi itu. Kemungkinan untuk koalisi dari Partai Islam dan juga Partai Nasionalis nanti kemudian kita akan saya tanyakan kepada Pak Onur. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Ikrar terlebih dahulu terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking yang menyebutkan bahwa 4 parpol Islam dapat tergusur dari DPR. Salah satunya beberapa diantaranya adalah PKS, P3, PAN dan juga PKB ini terkait dengan jumlah kursi yang akan diraih oleh partai-partai. Itu yang saya Islam sudah ini. katakan. Anda seperti apa melihat hal itu ini? yang sudah saya katakan di dalam diskusi di gedung MPR kemarin ya, dengan Pak Hajrianto Tohari dan juga Profesor Hamdi Muluk dari Psikologi Politik UI. Saya mengatakan kalau ini terjadi, ini buat saya ini dilema besar bagi politik Indonesia. Kenapa demikian ya? Anda tahu ya, Muslim di Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia. Dan jumlahnya itu 80% ya. Anda bisa membayangkan kalau kemudian tidak satupun partai Islam itu masuk ke parlemen, dan kemudian berarti tidak ada yang mewakili umat Islam di dalam sistem politik kita. Itu yang makanya ketika saya menulis artikel membaca pikiran Megawati, saya masukkan kata NU dan Muhammadiyah, itu adalah suatu bukan cuma pikiran Megawati yang sangat menggelisahkan NU dan Muhammadiyah di dalam politik Indonesia, tapi juga yang saya perhatikan, Anda bisa bayangkan ya, kalau di dalam tahun 55 itu paling tidak ada 2 partai besar Islam, yaitu Masyumi dan NU. NU itu waktu itu dapat kalau nggak salah sekitar 18,2 ya, dan kemudian Masyumi itu nomor 2 22% ya. Anda bisa bayangkan 38%. Nah sekarang itu PKB aja berapa persen, P3 berapa persen ya. Dan saya melihat kesalahan terbesar itu adalah pada elit-elit partai
Islam. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ada upaya untuk kemudian menyatukan visi dan strategi untuk tetap eksis dalam sistem politik Indonesia. Yang terjadi itu adalah kompetisi dan kontestasi yang buat saya tidak sehat, termasuk juga antara P3 dengan PKB. Ya. Anda lihat bagaimana P3 itu dan PKB, maaf Pak, saya harus mengatakan bahwa Anda berdua itu lebih banyak mendompleng kepada harlahnya Nahdlatul Ulama ketimbang Anda itu berupaya untuk bekerja dan kemudian menunjukkan baik itu kepada kaum muslimin Indonesia ataupun Nahdlatul Ulama untuk menunjukkan bahwa kita kerja dan kita eksis dan kita ada dan kita akan mewakili apa yang menjadi aspirasi Anda. Baik, Pak Onur, optimisme Anda terkait dengan hasil survei ini seperti apa? Ya, jadi hasil survei ini tadi dikatakan kan ada 4 partai. Ya, betul. PKB, P3, kemudian PKS, dan PAN. Hampir setiap menjelang pemilu selalu muncul survei-survei seperti ini. Hampir setiap ya. Dan setiap pemilu hasilnya juga berbeda ya Pak Ikrar ya. Nah, tahun 2009 dari 4 atau 5 partai yang berbasis Islam ini, itu kalau di total lebih dari 25%. Ya, lebih dari 25%. Tahun 55 38%. Ya. Terjadi suatu kemunduran dari tahun 55 sampai dengan 2009. Itu kurang lebih hampir 60 tahun. Ya, terjadi suatu kemunduran. Nah, partai Islam dengan nasionalis, kemudian peranan partai Islam dan lain sebagainya. Sebetulnya begini. Memang publik belum banyak tahu bagaimana sebetulnya P3 mempunyai visi. Ya. Nah, tahun ini yang pertama adalah kami sangat berkepentingan terhadap para pemuda. Makanya caleg kami mayoritas umurnya di bawah 50. Kata Pak Habibie, yang dianggap muda itu adalah umur 40 sampai dengan umur 60. Betul, Pak? Betul. Mayoritas kita itu di bawah umur itu. Ya, satu. Yang kedua, kami menyadari bahwa generasi yang akan datang ini merupakan generasi emas. Yaitu kita akan memperoleh bonus demografi. Bonus demografi ini adalah umur produktif jauh lebih besar daripada umur yang non produktif. P3 partai kami sangat peduli, makanya kami melakukan gerakan-gerakan wirausaha supaya mereka jangan sampai terjadi social unrest ketika para pemuda ini tidak dapat pekerjaan. Sekarang ini elastisitas kesempatan kerja itu cuma 200.000 pekerja untuk satu pertumbuhan 1%. Padahal di dalam RPJM itu diharapkan 500.000. Kenapa terjadi? Kami tahu itu karena ada terjadi pergeseran dari padat karya ke padat modal. Nah, ini adalah sistem pengupahan ini yang menyebabkan itu terjadi. Oleh karena itu kami mengharapkan nanti ada suatu gerakan yang sangat masif untuk berwirausaha para pemuda. Nah, di sini akan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dan satu lagi yang paling penting, P3 akan melakukan restructure APBN. Kalau kami dipercaya dapat amanah. Apa itu restructure? APBN selama ini asumsinya inflasi, pertumbuhan, lifting, dan lain sebagainya. Belum pernah dimasukkan nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani itu sampai saat ini itu kisaran selama Pak SBY ini memerintah itu antara 103 sampai 105 dan itu turun naik. Sehingga petani itu tidak ada perbaikan. Nah, BPS kemarin mengeluarkan jumlah orang miskin itu ada 28 juta. Januari kemarin. Itu kurang lebih 13 juta. Itu petani pangan. Kenapa petani pangan jadi kelompok orang miskin? Ternyata harga beli gabah kering panen itu cuma 3.300 sampai 3.500, Pak. Jadi di sini negara tidak hadir. Kami merencanakan kita beli lebih mahal. Itulah program-program yang kemudian akan direalisasikan ketika P3 kemudian dipercaya nanti gitu ya. Kalau tadi Pak Ikrar tadi menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh elit Partai Islam katakanlah lebih mendompleng terhadap khususnya hari ulang tahun Nahdlatul Ulama. Anda melihat hal ini seperti apa? Jadi Pak Onur. Jadi begini, basis P3, basis PKB itu hampir sama, gitu ya.
yaitu para kaum Nadliyin. Sebagian juga kaum Muhammadiyah, ya, karena ada pengurus di Muslimin Indonesia. Tiga Muslimin, Parmusi, ya. Ya. Nah, kami menyadari itu, makanya para pengurus yang muda-muda ini juga mulai sadar bahwa gerakan P3 saat ini di samping yang tadi yang sudah ada itu, kami juga mencoba keluar dari itu. Makanya kami ajak ibu-ibu muda. Ya. Kenapa ibu-ibu muda? Loh, ibu-ibu ini yang menentukan bangsa ini maju atau tidak. Ibu ini mendampingi suami. Kalau suami jadi pemimpin, keberhasilan seorang suami, saya yakin lebih dari 70% karena istri. Ya. Kemudian pemuda, siapa yang mengarahkan pemuda ini? Ibu. Jadi kalau pemuda ini menjadi orang-orang yang quote unquote menjadi kurang bermanfaat di negeri ini, itu ibu yang menentukan Perannya ya. Baik. Nah, saat ini adalah generasi emas, bonus demografi. Peranan ibu sangat besar, Mas. Baik, semakin menarik Pak Onur dan Pak Ikrar, kita akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen setelah jeda berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kembali di Dialog Jurnal Pagi dan kami masih membahas mengenai krisis kepercayaan Partai Islam dan masih bersama Bapak Onur Raufik, beliau adalah Ketua DPP P3 bidang ekonomi, dan juga Bapak Ikrar Nusa Bakti selaku pengamat ekonomi, pengamat politik LIPI. Oke, kalau kita bicara mengenai kemungkinan yang tentu saja bisa terjadi di pemilu 2014, mungkin atau tidak P3 dan juga parpol Islam lainnya akan membentuk poros tengah jilid kedua. Pak Onur, nanti saya meminta pendapat dari Pak Ikrar, seperti apa? Kalau Mas katakan mungkin apa tidak, sangat mungkin. Karena saat ini masih kurang lebih 2 minggu ya, 14 hari persis ya, mulai hari ini pemilu. Kondisi ini masih sangat cair. Jadi setelah pemilu kemudian ada quick count, nah ini sudah mulai sedikit mengkristal, sampai nanti diputuskan berapa perolehan suara di masing-masing partai. Nah, kristalisasi ini akan terlihat dan sangat mungkin ketika nanti saling mengamati pergerakan. Ya, oke. Anda, Pak Ikrar, melihat hal ini seperti apa? Agak sulit ya buat saya ya. Kenapa demikian? Karena memang di dalam sejarah politik partai-partai Islam ya, itu lebih banyak terjadi perpecahan dibandingkan persatuan ya. Ini udah terjadi sejak tahun 1954 ya, ketika menghadapi pemilu kemudian Masyumi pecah memereteli dengan adanya Masyumi, NU, kemudian macam-macam partai Islam yang kecil yang lain ya. Dan kemudian kita juga tahu tahun 2004 pemilu pertama yang harusnya diambil oleh partai-partai Islam untuk menunjukkan giginya, taringnya bahwa mereka itu eksis, itu tidak terjadi ketika misalnya orang-orang dari PKS tidak mau mendukung Amin Rais, atau kemudian orang dari partai Islam yang lain juga tidak mau mendukung Pak Hamzahas, atau mereka tidak mau menyatukan satu suara, malah kemudian PKS mendukung Wiranto, kemudian yang yang lain juga demikian ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah ego dari para pemimpin partai-partai Islam itu memang harus diturunkan ya. Dan kemudian juga perbedaan antara garis Nahdlatul Ulama, garis Muhammadiyah, garis Persis, atau garis-garis yang lain-lain itu ya, itu juga harus dikurangi ya. Kalau memang kemudian partai Islam itu mau eksis kembali untuk menunjukkan bahwa dia ada. Kemudian juga yang itu adalah persoalan apakah partai-partai Islam itu juga diharapkan bisa berperan atau tidak, yang tadi dikatakan oleh Pak Onur ya. Jadi begini Pak ya, Bapak tadi sangat baik menjelaskan antara ekonomi modern dengan ekonomi di kerakyatan lah ya, kita katakan demikian. Cuma kita juga tahu bahwa ekonomi modern itu hanya memberikan kucuran bantuan kepada ekonomi kecil itu dalam kaitannya dengan corporate social responsibility. Dia tidak dalam bentuk misalnya saling membantu ya, dalam artian misalnya dia memproduksi apa, dia menjadi pemasar, atau kemudian dia membuat apa, kemudian ini menjadi penyuplai ya, seperti di Korea ya, cebol, atau di Jepang ya. Jepang, atau kalau Anda lihat kendaraan mobil Jepang itu kan tidak semuanya dibuat oleh Toyota, Honda ataupun apa, tapi dia juga ada industri-industri penunjang. Dan kita tahu di Indonesia itu
banyak sekali. Nah itu yang buat saya harusnya juga dimainkan oleh teman-teman dari partai politik ya, untuk kemudian kita jangan anti kepada industrialisasi ataupun ekonomi internasional yang semacam itu, tapi pada saat bersamaan kita juga memiliki suatu basis ekonomi kerakyatan yang cukup baik, termasuk juga di bidang pertanian. Kalau Anda boleh nanya orang Indonesia apakah lebih suka makan beras Vietnam atau Cina ataupun Thailand dibandingkan dengan beras Indonesia, pasti lebih milih beras produksi Indonesia. Kenapa lebih memilih beras Indonesia? Satu ya, kemungkinan untuk dikasih pemutih itu kecil. Kedua, produksinya juga masih baru. Ya. Jadi fresh from the rice field lah gitu ya. Jadi itu yang buat saya tuh ada nilai lebih beras produksi Indonesia itu. Nah itu yang buat saya harusnya juga dikembangkan. Jangan kemudian dijadikan sebagai kampanye politik oleh menu kampanye beberapa saja, partai politik, tapi kenyataannya tetap saja nasib petani seperti itu. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda sedikit pesimis apabila memang terjadi koalisi ataupun katakanlah poros tengah jilid 2 di pemilu 2014. Katakanlah kalau memang terjadi, sejauh mana poros tengah ini ataupun koalisi dari partai-partai Islam ini bisa bersaing dengan partai-partai besar lainnya di DPR sebelum? Kita jangan bicara dia bersaing dulu. Paling tidak dia bisa mengatakan iya atau tidak. Paling tidak dia bisa menentukan. Kalau perlu partai-partai Islam ini tidak perlu ada di pemerintahan. Ya paling enggak puasa politik selama 5 tahun ya, seperti yang dilakukan oleh PDIP selama 10 tahun. Dan kemudian disitulah dia kemudian menggalang basis massa. Termasuk juga bukan cuma dalam bidang ideologi dan agama. Ini kelemahan partai Islam kan gitu kan. Ngomongin ideologi dan agama melulu. Ngomongin mengenai yang hubungan antara Tuhan dengan manusia, tapi tidak yang hablum minanas ini bagaimana ya. Ini yang buat saya sangat penting untuk diperkuat ya, sehingga kemudian tadi saya katakan eksistensi partai Islam atau keberadaan partai itu benar-benar dirasakan oleh orang-orang di bawah, sehingga kemudian mereka dalam waktu 5 tahun ke depan ya, itu akan mengatakan yes, saya akan memilih partai ini. Dan kemudian tidak perlu bicara mengenai syariat Islam yang kadang-kadang menakutkan itu ya, tapi bicara mengenai bagaimana yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin, dan kemudian hablum minallah dan hablum minanas itu bisa berjalan berbarengan. Baik, tanggapan Anda Pak Onur seperti apa? Ya, jadi begini, ini menarik sekali bahwa Pak Ikrar ini pas sekali dengan yang selama ini kami sampaikan kepada masyarakat, hablum minanas. Jadi hablum minanas ini kita mulai dari kita akan lakukan perbaikan nasib petani. 13 juta orang ini, kalau kami P3 dipercaya, kami akan lakukan pembelian beras. Jadi kami akan belah kepentingan domestik. Kita ada efek. Sebentar lagi ada pasar ASEAN. Betul. Tahun depan. Di mana kepentingan domestik yang dibela oleh negara? Ya. Nah, sekarang kalau petani ini 13 juta ini miskin, dari 3.500 kita beli jadi 5.000, ya. Petani itu akan masuk pada PKP, pendapatan kena pajak. Karena setelah saya hitung, mereka akan punya penghasilan kurang lebih 3,5 juta per bulan. Sehingga kalau PKP kan 2 juta. Apa yang terjadi? Restructure APBN akan terjadi karena tax ratio kita selama ini cuma 11-12%. Dengan 13 juta ini masuk ke PKP kurang lebih 5%. Kalau dibandingkan 250 juta penduduk, tax ratio kita menjadi 17%. Itu satu. Langkah kedua yang selama ini P3 gemborkan adalah kita tidak pernah berpikir bagaimana kita punya kemampuan sumber energi terbarukan. Apa itu? Biodiesel. Kita ini produksi terbesar di dunia untuk CPO sebagai sumber biodiesel. Kita punya 27,5 juta ton. Ya. Selama ini kita dikuyok-kuyok oleh pasar Amerika maupun pasar Eropa. Kalau yang 20 juta kita ekspor itu kita ganti menjadi sumber energi nabati, kita akan menjadi negara terbesar di dunia sebagai sumber energi terbarukan selain Brazil ya. Baik. Kalau Brazil kan etanol Pak ya. Kita akan biodiesel. Baik, Pak Onur, Pak Ikrar, terima kasih banyak atas kehadirannya di Berita Satu hari ini. Semoga kemudian ini menjadi salah satu hal yang cukup memberikan pencerahan untuk masyarakat terkait dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, demikian dialog Berita Satu di Jurnal Pagi. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.